Nah ini lagi nih, subur sekali sampai udah nggak muat potnya. Iya. Ini kalau ini kami siram dengan air lindi itu seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Materanya. Kok untuk membuatnya selain murah, tapi juga turut melestarikan bumi. Semoga Bu Lucy bisa menginspirasi kawan Om Ded semuanya. Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak, ikuti terus Om Ded TV. Guys, kita kembali lagi ke tempatnya Bu Lucy. Ini ya salah satu yang buat kita apa ya, jadi mood booster gitu kan, motivasi. Karena apa? Karena ya penasaran nih Om Ded datang kembali lagi, karena waktu itu kan kita mau ngevlogin tentang bagaimana cara pembuatan POC, pupuk organik cair ya kan. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Om Ded. Maaf nih ganggu aktivitasnya ya kan. Kayaknya santai-santai nih ya. Iya, ini lagi kebiasaan saya kalau sore ini nyemprot nih Om Ded. Ini pakai apa pupuknya Bu? Dengan pupuk organik, ini dengan lindi, campurannya dengan lindi. Pupuk organik cair yang pernah kita bicarakan di episode lalu itu Bu ya? Iya benar Om Ded. Jadi ini kalau dengan ini saya cukup menggunakan seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali. Kalau yang lainnya itu dengan air biasa saja. Terus efeknya Bu? Ya luar biasa ini. Ini Om Ded. Kemarin tuh Om Ded datang kemarin. Masih berbunga kan ini sekarang. Iya, 3 bulan lebih sudah. Ini baru. Iya, mampu bertahan. Cuman ini yang beberapa yang gugur ini ya. Nah, ini masih bertahan. Yang kemarin Om Ded beberapa bulan yang lalu itu kemarin. Iya, masih bertahan. Alhamdulillah. Masih bertahan. Iya. Nah, tapi kita hari ini mau nagih ini kayaknya. Karena Om Ded ditagih kawan Om Ded nih Bu. Iya. Jadi kayak hutang jadinya kan. Ditagih. Karena digantung waktu itu episodenya. Iya. Nah, kita mau langsung ini Bu ke POC-nya nih. Iya. Lah. Ini apa? Kembang apa Bu? Ini sebenarnya selada. Ini waktunya dipanen nih Om Ded. Tapi belum sempat saya panen. Ini ya. bukankah selada yang waktu itu masih cimit-cimit waktu itu ya? Masih itu disemai. Ini yang sudah waktu waktunya. kita konten itu kan? Benar. Iya. Ini sudah waktunya kita panen. Harusnya ini kangkung lagi ya kan? Ini kangkung hidroponik kita ya. Ini sudah 3 kali mau ke 3 kali panen ini. Panen ya? Iya. 100%
tuku-tuku sayur lah, Bu. Iya, kayak gini alah. ya. Ini Nah, kita ini mau buat POC, pupuk organik cair. Jadi memang Om Ded sebenarnya kita pupuk organik cair ini bonusnya itu sebenarnya adalah menyuburkan tanaman dan juga sebagai pestisida, insektisida, fungisida. Tapi hal yang paling utama apa itu adalah kita bisa melestarikan lingkungan untuk anak cucu kita yang terpenting karena dia adalah bisa menjaga bumi kita. Jauh kali kayaknya pemikiran Ibu itu lah. Iya, karena itu kita mengurangi efek gas rumah kaca. Iya, jadi setidaknya sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Iya, itu bisa kita manfaatkan. Artinya dari alam kita kembalikan kepada alam. Iya. Karena sampah-sampah itu, sayuran itu kan penuh dengan mineral ya. Jadi itu sangat bermanfaat. Kita kembalikan kepada tanaman itu menjadi pupuk kembali. Tujuan utamanya itu supaya yang pertama itu adalah kita bisa melestarikan lingkungan dengan mengurangi sampah gitu ya. Mengurangi sampah, iya. Kemudian bonusnya itu adalah menyuburkan tanaman, memberikan sebagai pestisida, fungisida dan sebagainya. Tapi kalau gitu kan berarti ibu-ibu rumah tangga tak perlu beli pupuk lagi nih kayaknya. Iya, sebenarnya seperti itu. Cukup pupuk organik cair aja. yang bisa yang bisa dibuat dari sampah-sampah rumah tangga. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, ini dia ya. Ini yang pertama ini kita menggunakan kalau sehari-hari Om Ded, kami ini fase vegetatif ya, artinya sebelum pembungaan dan generatif. Generatif itu selalu kita gunakan adalah dengan fermentasi. Nah, ini kalau tanpa fermentasi ini adalah kulit bawang ini. Kulit bawang yang sudah kita rendam 1 malam. Ini airnya akan menjadi coklat. Nah, airnya ini bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman dengan perbandingan 1:1. Jadi 1 liter air rendaman bawang dengan 1 liter air biasa itu kita siramkan kepada tanaman. Fungsinya adalah menyuburkan tanaman. Kulit bawang. Kulit bawang. Mama pasti nggak asing lagi kulit bawang ya kan? Kulit bawang ini banyak manfaatnya. Berapa lama fermentasinya, Bu? Ini cukup 1-2 hari. Sebenarnya semakin lama semakin bisa, tapi semakin pekat dia. Jadi gitu cairannya harus banyak kita. Tapi dalam waktu 1 hari 1 malam sudah bisa digunakan. Bisa digunakan. Oke. Nah, selanjutnya ini ya, kami juga menggunakan kulit pisang. Kulit pisang apa aja? Pisang apa aja? Pisang barangan, pisang kepok, pokoknya kulit pisang. Oke. Karena pisang ini kaya akan kalium. Jadi kalium ini fungsinya adalah untuk pembentukan dinding sel. Jadi kalau tanaman itu sudah kuat, pasti dia akan subur. Ya, itulah prinsipnya. Itu si kulit pisang. Kulit pisang. Jadi kulit pisang ini bisa juga dengan cara kita rendamkan aja dengan air. Ya, ini sudah direndam. Mohon maaf tadi ini Bu, ini si kulit bawang direndam pakai air biasa. Ini kulit pisang bisa kita direndam dengan air beras, bisa dengan air biasa. Cukup 2 malam itu kita saring ya, airnya kita gunakan untuk menyiram tanaman. Nah, itu pakai formula-formula khusus atau cairan-cairan lagi, Bu? Tidak usah. Nah, baik Bu. Nah, tadi ini kulit pisang direndam dengan air. Apakah perlu menggunakan seperti E4 gitu? Sebenarnya bisa. Kalau ibu-ibu ada E4, bisa kita gunakan E4. Tunggu 2 minggu, itu sudah bisa digunakan. Tetapi cara praktis bisa juga dengan air ataupun air beras kita rendam selama 2 hari. Kita saring, udah bisa disiramkan ke tanaman. Sudah bisa. Nah, baru kemudian ini bisa juga penggabungan ini antara cangkang telur dan juga kulit pisang. Jadi cangkang telur ini kaya akan kalsium, magnesium. Telur apa aja? Telur apa aja. Tapi perlu diketahui Om Ded, telurnya ini harus benar-benar telur yang sudah kering ya. Maksudnya? Jadi artinya telur itu kita cuci terlebih dahulu, kemudian kita jemur. Dijemur ini sampai kering. Sampai kering. Oh, ini sudah melalui proses penjemuran. Proses penjemuran. Berapa lama kira-kira, Bu? Ini sampai kering mungkin sekitar 3-4 hari sudah kering. Ya. Kemudian ini kita campurkan dengan kulit pisang. Pisang tadi, terus? Dan ini kita blender. Kita rendam dalam air. Yang di blender apanya? Ini. Oh, kulit pisangnya di blender. Di blender juga. Di blender dan juga cangkang telur kita blender. Selanjutnya? Kemudian kita masukkan ke dalam air beras, kita diamkan 2 malam. Bisa kita siramkan kepada tanaman. Itu kalau yang mau instan. Nggak perlu lama. Nah, kalau fermentasi bisa juga, Om Ded. Caranya adalah itu seperti itu. Kita blender ini, kita kasih dengan air beras, kita kasih dengan E4. Oh, gitu. Ya, E4 yang warna kuning. Iya ya, bukan itu yang untuk perkebunan ya, bukan pertanian.
ya. Kalau yang coklat itu untuk peternakan. Tapi ada juga kalau yang nggak punya E4 bisa menggunakan Yakult. Oh, Yakult sebagai molasenya gitu, Bu? Iya, molasenya. Jadi Yakult itu sebenarnya sama bakterinya, Lactobacillus, sama dengan E4 itu sama. Dia menumbuhkan bakteri baik gitu. Iya, bakteri baik. Jadi Yakult itu juga bisa kita gunakan. Kita tunggu 2 minggu sekali-sekali kita buka, setelah itu baru bisa kita gunakan. Lah, yang kalau misalnya Ibu semprot-semprot itu pupuk lindi namanya. Pupuk lindi ini seperti ini, Om Ded. Jadi lain dari yang tadi, Bu ya? Lain ini melalui proses fermentasi. Nah, ini adalah proses pembuatan pupuk lindi ya. Iya. Yang kemarin itu kita taruh di dalam tong ya. Tong cat. Oke, Bu. Tong ini sudah dilobangin ini, dilobangin. Sehingga nanti akan mengalir cairannya ke bawah sini. Dan jika kita panen ini bisa kita buka. Ya, yang pertama ini kita masukkan harus yang kering dulu, Om Ded. Mana itu, Bu? Ini adalah daun bambu. Ya, dia wajib pakai daun bambu nih, Bu ya? Iya, daun bambu ataupun kalau yang nggak punya daun kering juga bisa. Nah, setelah itu kita masukkan ini adalah daun bawang. Daun bambu, bentar Bu, bentar Bu ya. Iya. Ini daun bambu. Daun bambu. Ya kan? Ini kemudian ini daun bawang. Dan itu juga sisa-sisa. Ini sisa-sisa sayuran yang nggak terpakai ya kan? Terpakai. Oke, kita lanjutkan lagi, Bu ya. Nah, ini tadi, Bu ya. Ini sisa-sisa sayuran. Oke. Ya. Kemudian daun bawang. Kemudian ini daun bambu. Nah, kenapa harus pakai daun bambu, Bu? Daun bambu ini juga kaya akan kalium ya. Jadi daun bambu apa aja? Iya, daun bambu apa aja. Jadi ini cocok untuk yang fase generatif ini. Pembuahan. Fase generatif maksudnya? Pembuahan, pembungaan itu sangat cocok ya. Nah, pertama kita masukkan daun bambu ya. Tadi daun bambu ya, sudah kita masukkan daun bambu. Satu layer ya kan? Satu layer. Baru dilapisi lagi dengan daun bawang. Daun bawang, Nah, kemudian kita lapisin juga dengan pisang. Kulit pisang. Ya, akan kalium ini ya. Satu lapis, Oke ya, kita kasih lagi kulit pisang ya. Kita kasih dengan sisa sayuran lagi kan. Kita satu layer lagi. Baru Nah, kita kasih dengan cangkang telur. Oh, cangkang telurnya yang sudah kita blender tadi ya. Ya. Masukkan kemari ya. Tuh kan. Ini kita ulangin terus nih, Om Ded. Ulangi lagi. Daun bambu lagi. Sampai masukkan lagi ya kan. Kemudian tambah lagi kulit bawang. Bawang lagi, ambil lagi. Oke, masukkan kemari. Ya. Terus sayuran lagi. Aduh. Ini kan manfaatnya banyak. Banyak sekali ya. Jadi semakin kaya dia akan sayuran dan buah-buahan. Misalnya ada buah-buah yang busuk juga bisa. Bisa. Lebih bagus lagi ada ini, Om Ded. Terus jeruk busuk. Jeruk busuk ya. Itu bagus sekali tuh. Kita kasih lagi kulit telur. Pokoknya dilakukan berlapis-lapis sampai dengan penuh ini, Bu ya. Sampai dengan penuh ya. Nah, Sampai dengan penuh. Kasih ulangi lagi daun bambu lagi. Daun bawang. Jangan bosan ya nontonnya ya, supaya paham, jangan di skip-skip. Harus sayuran. Nah, lo kan. Nah, ini juga baru kulit pisang lagi. Terus kulit telur lagi. Itu udah dia sampai seterusnya hingga penuh. Nah, yang terakhir, Om Ded. Yang terakhir ini tadi air beras ya, 1 liter ini. Mana, Bu? Air cucian beras. Boleh diangkat sedikit, Bu? Ya, ini air cucian beras sudah kita campur dengan E4. E4 ya. Oh, ya, itu air cucian berasnya itu perlu fermentasi aja atau langsung bisa? Langsung bisa. Nah, ini air beras yang dicampur dengan E4. Ukurannya berapa botol? Ukurannya berapa 1 liter. Terus ini 2 tutup botol. 1 liter air 2 tutup biasa botol. Biasa saya 1,5 sih. Kalau makin banyak nggak apa-apa itu E4-nya? Enggak, 2 ini aja. 2 tutup botol aja ya? Botol aja. Nggak tahu biar makin banyak makin bagus enggak ya? Cukup 2 tutup botol ya? Tutup botol. Oke, tuh kita siramkan. Ini kemudian kita siramkan, Om Ded. Sampai dia habis. Ini kemudian kita tutup. Ditutup ya? Kita tutup. Terus? Ya. Dah kita diamkan. Sekali-sekali kita buka. Nah ya. Jadi ini berapa hari proses fermentasinya? Ini dia nanti 2 minggu. 2 minggu ya. Kita panen. Kita buka di keran ini. Oh, di sini ya? Iya, kita panennya dari sini nanti. 2 minggu. Kita buka kerannya, sudah ada air lindinya. Nah, ini di air lindi yang sudah jadi nih. Oh, ini air lindi yang sudah jadi. Wah, bisa ini Om Ded praktekkan
sebotol ini Om Ded ya Bu ya? Iya. Oke, kita praktekkan. Cuman memang Om Ded, kalau kita mau aromanya agak wangi, terakhir itu kita campurkan dengan jeruk dan juga potongan serai supaya dan pandan. Nggak wangi, nggak bau lagi ya? Baunya agak berkurang. Iya. Ya, namanya ini barang-barang pembusukan ya, proses pembusukan. Jadi supaya agak wangi itu daun pandan. Nah, setelah nanti kan Bu kita panen kan 2 minggu tuh. Iya. Itu udah habis atau bisa dipanen lagi. Pokoknya kalau ada ini sisa-sisa masukkan lagi. Masukkan lagi terus lagi tuh. Iya. Nah, perlu nggak ditambah E4 lagi tadi Bu? Perlu. Ya, perlu ya. Perlu. Dan lakukanlah bertahap sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai kebutuhan kita. Tapi kalau bisa tadi tuh Bu ya, ada sampah masukkan lagi, ada sampah masukkan lagi supaya kita bisa panen berkesinambungan. Iya. Ini sangat inspiratif ya kawan-kawan Om Ded ya. Dari sampah-sampah rumah tangga kita bisa dapat pupuk untuk menyuburkan tanaman ya. Tidak hanya untuk menyuburkan tanaman, tetapi yang utamanya adalah melestarikan lingkungan dengan tidak buang sampah sembarangan. Terus mungkin kan sampah-sampah plastik bisa kita pilah dan kita buang ke tong sampah. Ya kan? Ya ini artinya sampah organik, sampah yang bisa terurai. Jadi sampah organik itu mengandung mineral ya. Jadi ini tadi semua sayur-sayuran, semakin kaya unsur tanaman yang kita masukkan, sisa sampah yang kita masukkan jenisnya semakin banyak, semakin kaya dia akan unsur haranya. Ya, mungkin tadi dimasukkan kulit pisang, kulit jeruk, kulit timun, kulit segala macam sayur-sayuran itu akan semakin kaya mineral yang dihasilkan. Kalau nanti selain tadi sayur-sayuran ini sampah-sampah rumah tangga misalnya kayak buah-buahan tadi yang nggak ada di sini juga, kulit semangka, kulit nanas, bisa ya Bu ya. Tapi untuk memudahkan prosesnya lebih bagus kita melakukan pencacahan dulu. Dicacah ya sebelum ini tadi kan udah mulai proses pencacahan ya kan? Terlebih dahulu. Iya. Jadi supaya memudahkan dalam penyerapannya. Gitu. Dan ini tidak mutlak ya bahannya harus ini. Tetapi yang paling penting adalah kulit bawang, kulit pisang, kulit pisang itu yang paling penting. Kalau kulit telur itu yang paling penting. Kemudian kulit bambu. Kulit bambu. Kulit bawangnya Bu harus ada juga. Kulit bawang kalau ada ya sih lebih baik kan. Kalau nggak ada bisa digantiin lain. Bisa. Nah kulit bambu ini kan payah kadang orang ketemunya. Bisa digunakan juga dengan tanaman kering, nggak masalah. Nggak ada masalah ya. Terem besi ya kan, apa segala macam itu yang kering-kering. Udah nanti kawan Om Ded nggak usah pening-pening kalau misalnya nggak ada daun bambu, telepon Om Ded aja, insya Allah nanti Om Ded kirim ya. Jadi Om Ded ini sudah kerjasama beberapa sama warga sekitar Om Ded ya untuk menambah ekonominya ya kan, untuk ngumpuli kohe kambingnya, kemudian nanti difermentasi, dijemur, nanti Om Ded bantu jualin. Gitu. Iya, oke, terima kasih Om Ded. Nah ini Bu, lagi apa ini Bu? Ini cara lain menyuburkan ini untuk aglonema ini tanahnya harus sering kita korek supaya tidak padat gitu. Iya, dan dia bisa bernapas ya, bisa merangsang juga tunas-tunasnya. Jadi ini sering kami lakukan untuk aglonema ini ya, kita korek nih tanah-tanahnya di atasnya. Itu nggak ngelukai akarnya Bu? Tidaklah, atasnya aja supaya ada pernapasan dan juga merangsang daripada tunasnya. Ini Om Ded. Nah, ini Ibu rutin lakukan berapa dalam 2 minggu sekali? 2 minggu sekali ya? 2 minggu sekali kami lakukan. Sesekali kami juga menggunakan NPK, tapi itu jarang lah. NPK itu jarang. Tapi seringnya adalah pupuk organik cair tadi. Nah, lihatlah Om Ded, banyak sekali tunas-tunas bertumbuhan ya. Kalau kita lihat yang itu. Iya, subur. Nah, ini lagi nih, subur sekali. Sampai udah nggak muat potnya. Iya. Ini kalau ini kami siram dengan air lindi itu seminggu sekali. Ya? Paling lama 2 minggu sekali. Ya. Jadi kalau apapun tanamannya, mau mahal, mau murah, kalau kita rawat dan kita berikan nutrisi yang tepat ya, itu maka dia akan tumbuh dengan subur. Kalau sudah subur kayak gini, nah bikin semangat ya kan. Jadi nanti jangan disalahkan tanamannya kalau mati gitu ya kan. Mungkin medianya ataupun nutrisinya tidak tepat. Tengok nih. Tanaman ini juga perlu kasih sayang gitu ya Bu ya. Iya, perlu kasih sayang ini. Jadi dia perlu kita sekali-sekali kita ajak bicara ya. Oh iya, kamu belum disiram ya gitu. Oh ya, kamu belum dikasih pupuk ya gitu ya. Nah, pasti dia akan bereaksi tanaman itu. Kalau dia seminggu aja nggak kita tangani, pasti hasilnya akan beda, Om Ded. Jadi kalau untuk aglonema ini lah Bu ya, perawatannya Ibu itu tadi 2 minggu sekali ya kan. Kita menggemburkan media tanamnya. Untuk media tanam Ibu pakai apa? Saya itu sekam, kalau bisa sekam bakar 1-2 bagian, pupuk kompos
kompos 1 bagian, kemudian tanah hitam 1 bagian. Oke, nah pupuk komposnya Ibu menggunakan apa? Kohe kambing ya. Kambing. Nanti kalau yang susah cari kohe kambing bisa hubungi Om Oke, Ded. Om Ded. Insya Allah nanti ya, mulai tahun depan ya di Januari kita akan rilis kohe kambing ya. Karena sekarang kan kalau kita di perkotaan udah susah kambing, Om Ded. Di 4 Om Ded aja susah. Iya, makanya kalau ada seperti itu kan membantu ya. Oke ya, ini tanaman-tanaman Bu Lucy subur. Nah, untuk penyemprotan si pupuk lindi tadi itu Bu, boleh diulang lagi, mungkin ada di episode yang lalu tapi kayaknya udah pada lupa nanti ya. Untuk penyemprotan pupuk lindinya ini berapa hari sekali? Kalau kami ini di sini seminggu sekali atau 2 minggu sekali paling lama untuk penyemprotan. Lebih bagus seminggu sekali. Kadang-kadang kan Bu Lucy ini kadang orang-orang sibuk, kadang ada di Jakarta, kadang ada di Jogja gitu kan. Nah, minimal seminggu sekali. Salah ngomongnya pun lali-lali. Sebaiknya seminggu sekali, tetapi lambat-lambatnya 2 minggu sekali lah ya kan, supaya tanaman ini tumbuh subur. Bertunas semua Om Ded. Jadi kalau Om Ded tengok nih Bu, ini tunasnya banyak nih Bu. Tunasnya banyak sekali tuh. Tuh kan, tunasnya pocinnya ya, sampai 5 tunasnya. Itu juga Pride of Sumateranya juga seperti ini itu. Iya itu. Tuh. Pride of Sumateranya itu bertunas semua. Ini juga nih kan Pride of Sumateranya. Tuh. Semua bertunas ini. Nah, ini asbab kita pakai pupuk lindi. Ini red legasinya nih. Sekali tumbuh ini ada 4. Tapi jangan lupa juga ya kan Bu, kan ada campur tangan Allah di sini ya Bu. Iya, pastilah. Makanya waktu nyemprot-nyemprot itu diselawatin ya kan. Benar Bu ya. Itu yang paling benar itu Om Ded. Oke, terima kasih Om Ded. Mari sama-sama kita lestarikan lingkungan kita. Mari manfaatkan tanaman terbuang sampah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk juga anak cucu kita. Baik, terima kasih Bu Lucy. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Ini akan menjadi amal jariah Bu Lucy. Kenapa? Karena ini akan tayang ya selama YouTube belum tutup, kita akan tayang. Makasih Om Ded. Makasih Bu ya udah menginspirasi semuanya. Assalamualaikum, banyak jalan banyak tahu moto banyak. Ikuti terus Om Ded TV.